Oke teman ngobrol, ketemu lagi sama gua Ian di Obrolin Aja. Jadi kali ini gua mau sedikit ngulas pertandingan semalam Indonesia U23 lawan Uzbekistan. Sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih banyak buat semua jajaran timnas U23, pemain, pelatih, ketua PSSI, ketua Menpora. Gue ucapin terima kasih banyak karena udah membawa nama Indonesia di Piala Asia kemarin sampai sejauh ini. Nggak expect sampai sejauh ini. Terima kasih banyak, kalian luar biasa. Nah sedikit gue mau ngulas pertandingan Indonesia lawan Uzbekistan kemarin. Ya memang Uzbekistan, kalau buat gua Uzbekistan tuh menang secara fair. Memang permainan Uzbekistan jauh lebih bagus ketimbang permainan timnas Garuda kita. Tapi menurut gua di situ juga ada 80%, 70% sampai 80% di situ ada andil wasit juga buat kemenangan Uzbekistan. Nah, satu persatu kita ulas. Kenapa gue bilang di situ ada andil wasit juga? Yang pertama, kita harus lihat. Buat gue yang fatal nih pas pelanggaran Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho itu, kalau seandainya wasitnya lebih jeli lagi, wasit VAR-nya lebih jeli lagi, itu bukan pelanggaran yang disengaja dan nggak ada kartu merah seharusnya di situ. Kenapa? Karena memang posisinya Rizky Ridho ini membuang bola dan pemain Uzbekistan ini nggak kuat buat ngerem, akhirnya terjadi tabrakan di situ. Yang pertama itu. Yang kedua, gol kedua Uzbekistan kalau mau diteliti lebih lanjut oleh VAR itu ada indikasi offset pas di bola reboundnya. Nah, kalau yang gue lihat pas pelanggaran Witan ini, nah itu murni itu bukan pelanggaran buat Witan, itu murni tackling bersih. Kenapa gue bilang tackling bersih? Karena pada saat itu memang bola yang dihajar sama pemain Uzbekistan. Cuma memang setelah mengenai bola, kaki Witan nyangkut di pemain Uzbekistan itu. Nah kalau lu masih pada bilang Uzbekistan dibantu wasit, memang kalau mau diteliti lebih lanjut, memang Uzbekistan 70-80% dibantu oleh wasit. Nah, itu udah. Kedua, gue mau sedikit bahas rekor wasit yang mimpin di laga Indonesia Uzbekistan. Jadi gue beberapa setelah pertandingan semalam, gue investigasi rekor nih wasit. Jadi wasit ini pernah tersandung kasus kriminal di Cina dua kali pernah kesandung kasus kriminal di Cina. Nah, kasusnya itu menyangkut perwasitan sepak bola. Nah, ini pelajaran buat Asosiasi Sepak Bola Asia. Alangkah baiknya ke depannya ketika mengadakan turnamen sekelas Piala Asia harus lebih memilih wasit yang berkompeten lagi. Buat gue wasit yang semalam memimpin Indonesia lawan Uzbekistan ini wasit yang gak berkompeten buat sekelas laga semifinal. Harusnya ada wasit yang lebih baik dari wasit yang semalam. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ya memang kenyataannya wasit ini lebih banyak memihak Uzbekistan ketimbang memihak timnas Indonesia. Satu itu. Kedua, memang ada beberapa pengambilan keputusan wasit ini memang tepat. Golnya Rizky Ridho, golnya Ferrari ya benar dianulir karena offside. Ya itu gue sepakat, itu offside. Satu itu. Kedua, yang gue sepakati pelanggarannya Witan, ya gue sepakat itu murni bukan pelanggaran, itu tackling bersih, murni tackling bersih. Itu murni tackling bersih. Gue sambil ngerokok ya coy. Cuma memang ada beberapa keputusan yang sangat merugikan timnas kita. Salah satunya di kartu merahnya Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho. Terus waktu kita lagi counter attack,
waktu timnas Indonesia lagi counter attack, di situ Marcelino melakukan pelanggaran, tapi seharusnya wasit tidak langsung membunyikan peluit, tidak langsung menghentikan jalannya pertandingan. Itu harusnya advantage dulu, biar timnas dulu menyerang. Ketika bolanya udah keambil oleh pemain Uzbekistan, baru di stop pertandingannya, dikasih teguran buat Marcelino. Tapi sedangkan pada saat pertandingan itu lagi kita timnas Indonesia serangan balik, Marcelino melakukan pelanggaran. Nah, pelanggarannya pun nggak keras saat itu. Kenapa wasit langsung menghentikan pertandingan sedangkan timnas kita lagi melakukan serangan balik yang kemungkinan besarnya terjadi gol? Itu. Nah, kontroversi selanjutnya, gol kedua Uzbekistan itu kalau mau di checking VAR, gue yakin itu offside. Setelah bola rebound, itu sentuhan pertama yang mengambil bola rebound itu posisinya offside kalau mau di checking VAR. Nah, sangat disayangkan kenapa pada waktu itu tidak ada checking VAR. Nah, gue juga agak sedikit bingung. Buat kalian yang ngerti, coba tulis di kolom komentar. Kenapa tidak adanya checking VAR, atau pada di saat apa harus melakukan checking VAR? Pelanggaran seperti apa atau kejadian seperti apa yang mengharuskan ada checking VAR? Sedangkan pertandingan tadi malam ada beberapa kali yang checking VAR-nya merugikan timnas kita. Itu murni merugikan timnas kita, timnas Indonesia. Ya, salah duanya tadi offside, gol rebound offside, sama pelanggarannya Rizky Ridho, terus pelanggarannya Marcelino. Kenapa gue bilang harus checking VAR? Pada saat itu kalau nggak salah Marcelino mendapatkan kartu kuning. Padahal itu bukan pelanggaran berat. Yang pertama itu bukan pelanggaran berat. Yang kedua, harusnya itu advantage dulu diberikan ke timnas kita. Soalnya pada saat itu timnas kita lagi melakukan serangan balik yang kemungkinan besarnya bisa terjadi gol. Gitu. Nah, udah gitu, yang agak sedikit gua heran, kenapa ajang sebesar Piala Asia di semifinal ini memutuskan atau memilih wasit yang rekornya nggak bagus? Ini harus jadi pelajaran lagi buat Piala Asia ke depannya. Harusnya di ajang sekelas Piala Asia, harusnya wasit-wasit yang benar-benar berkompeten, yang memimpin pertandingan, mau di fase grup, di 16 besar, di 8 besar, atau di 4 besar, bahkan di semifinal, harus wasit-wasit yang berkompeten. Sedangkan wasit yang memimpin laga timnas Indonesia dan Uzbekistan semalam, setelah gue telusurin, setelah gue cari tahu, wasit ini pernah terjerat hukum, pernah membuat kasus 2 kali. Kasusnya kasus bukan enteng, kasus berat lagi. Nah, yang gue sesali, kasus berat ini yang masih seputaran sepak bola, masih seputaran dunia wasit. Udah gitu bukan kali ini doang nih, bukan kali ini aja timnas Indonesia dirugikan oleh wasit tersebut. Udah 2 kali sama ini. Waktu itu juga pernah dirugikan sama keputusan wasit yang mimpin semalam. Nah, buat temen-temen yang nyaksiin timnas Indonesia lawan Uzbekistan semalam, kita harus tetap mendukung. Gimana pun keadaan timnas kita harus tetap mendukung. Walaupun timnas kita kalah, kita harus tetap mendukung. Kenapa gue bilang kayak gitu? Setidaknya di bawah kepemimpinan Sintayong, sepak bola kita menjadi lebih menghibur, menjadi lebih atraktif, tidak membosankan. Gue nggak bilang sepak bola sebelum Sintayong ini jelek, enggak. Tapi sebelum sepak bola Indonesia, timnas Indonesia sebelum dipegang Sintayong, kalau menurut kacamata gue, itu sepak bola yang sangat membosankan. Kenapa gue bilang membosankan? Sebelum era Sintayong, sepak bola timnas Indonesia itu, permainan timnas Indonesia itu kebanyakan main-main
long ball. Tapi kalau kita lihat di Piala Asia sekarang, timnas Indonesia di U23 ini udah jauh berkembang. Kenapa gue bilang berkembang? Lawan tim sekelas Australia yang jauh peringkatnya di atas kita, timnas kita berani memainkan bola dari bawah, dari kaki ke kaki. Lawan tim Korea juga sama. Bahkan lawan Jordan itu di luar ekspektasi. Gue yakin waktu lawan Jordan di luar ekspektasi semua penggemar sepak bola Indonesia. Dimana kita tahu Jordan ini kelasnya lebih sedikit di atas kita. Gue yakin waktu lawan Jordan kalian semua penonton timnas pasti nggak expect timnas bakal menang sampai 4-1. Lawan Korea yang gue salut waktu lawan Korea. Kenapa gue bilang kayak gitu? Waktu lawan Korea ini peringkatnya jauh di atas kita. Kita bisa nyolong gol duluan. 2 kali kita nyolong gol duluan. Satu itu yang bikin gue salut itu. Kedua, timnas kita berani main dari bawah, dari kaki ke kaki. Berani pegang bola lama lawan tim sekelas Korea. Ketiga, fisiknya, stamina timnas kita udah jauh lebih baik. Kenapa gue bilang kayak gitu? Terbukti di perpanjangan waktu 15x2 timnas kita nggak ada yang kedodoran sama sekali. Malah Korea yang di perpanjangan 15x2 malah Korea yang bertahan. Sayangnya memang timnas kita kurang beruntung. Timnas kita dikasih keberuntungannya di saat penalti. Nah, kalau ada yang bilang kita balik lagi ke pertandingan timnas Indonesia lawan Uzbekistan semalam. Menurut analisa gua, memang Uzbekistan ini 80% diuntungkan dengan keputusan wasit yang sangat merugikan timnas kita. Sampai Sintayong pun marah-marah. Nah, ini lagi jadi kontroversi lagi. Kenapa waktu itu Sintayong di kartu kuning? Sedangkan gue beberapa kali ngeliat pun pelatih timnas Uzbekistan protes lumayan agak keras ke wasit, tapi sama wasit dibiarin aja. Yang fatal keputusan wasit yang fatal buat gua ketika Rizky Ridho di kartu merah, itu sangat fatal keputusan wasit di situ. Kenapa gua bilang fatal? Rizky Ridho itu bukan sengaja membuang bola terus membiarkan kakinya ditabrak, bukan. Kita harus lihat lagi siaran ulangnya, kita harus lihat lagi pertandingannya semalam, kita harus lihat lagi kejadian semalam. Yang gue lihat, gue juga main bola. Ketika kita menendang bola, kaki kita otomatis ngangkat. Nah, sisaan ngangkat kaki kita ini itu ada jeda waktu buat balik lagi ke posisi semula. Nah, pada kejadian Rizky Ridho ini belum sempet kakinya tuh balik lagi ke posisi semula, pemain Uzbekistan ini udah nabrak. Nah, di situ ada calling VAR, suruh dicekking, ini ada pelanggaran, dan ternyata menurut wasit itu pelanggaran keras. Itu sangat disayangkan kejadian waktu Rizky Ridho di kartu merah. Tapi biar bagaimanapun timnas kita udah bermain baik, udah bermain sangat menghibur. Gua sendiri dari dulu sampai sekarang nonton timnas sangat terhibur dengan penampilan timnas di bawah kepemimpinan Sintayong. Nah, buat kalian yang masih bilang timnas Indonesia nggak bisa berbuat apa-apa tanpa naturalisasi, salah. Kalau gue bilang salah. Karena apa? Karena di timnas U23 ini khususnya ya, naturalisasi itu cuma ada 4. Justin Hapner, Rafael Strijk, Ivan Jo, terus satu lagi pemain tengahnya gue lupa gitu siapa namanya gitu. Nah, yang selebihnya kan pemain lokal. Nah, di situ masih banyak pemain lokal. Pemain lokal kita juga bagus, cuman memang standarnya Sintayong tinggi. Nah, pemain lokal kita belum mampu untuk mencapai standar Sintayong. Nah, buat gua timnas Indonesia udah jauh lebih baik permainannya. Nah, sekarang mari sama-sama kita
berdoa agar di perebutan juara 3 ini timnas bisa menang dan lolos secara otomatis di Olimpiade. Kalian pasti pengen ngelihat timnas kita, timnas U23 bertanding di Olimpiade lawan tim-tim Eropa kayak Spanyol, Prancis, Argentina, Uruguay. Gue yakin kalian mau lihat pemain timnas kita berhadapan dengan pemain-pemain kelas Eropa. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan timnas kita di perebutan juara 3 ini timnas kita bisa menang, biar lolos ke Olimpiadenya nggak terlalu rumit. Soalnya kalau sampai timnas kita kalah di perebutan juara 3, timnas kita buat lolos ke Olimpiadenya agak rumit karena melalui playoff lagi. Nah, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton Obrolin Aja kali ini. Sekian Obrolin Aja, gua Ian pamit. Yoi.